Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yusuf Amin dan Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan pembangunan, izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi evaluasi program penyuluhan pembangunan. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Ella Elistiani selaku moderator. Yang kedua ada Nilam Cahya. Yang ketiga ada Abdillah Latif Al-Habib. Yang keempat ada Ilham Marito Setiaji. Yang kelima ada Febri Setiastuti. Dan yang keenam ada Sica Adestia Sylvia Dewi. Oke, kita masuk ke materi, yaitu evaluasi penyuluhan pertanian. Jadi evaluasi sendiri itu merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Pada dasarnya, evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan guna memenuhi keingintahuan kita dan keinginan kita untuk mencari kebenaran. Suatu program penyuluhan itu berlangsung dan evaluasi penyuluhan pertanian dapat dilakukan dengan baik pada awal atau pada akhir program penyuluhan. Dari hasil evaluasi tersebut, kita akan memperoleh gambaran seberapa jauh tujuan penyuluhan pertanian itu tercapai. Dalam hal ini, seberapa jauh perubahan perilaku petani dalam melakukan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, agroindustri, pemasaran baik domestik maupun ekspor. Semua itu terangkum di dalam ungkapan bertani lebih baik dan berusaha tani lebih menguntungkan. Dengan demikian, evaluasi penyuluhan pertanian adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan penyuluhan pertanian itu tercapai. Untuk maksud tersebut dan agar evaluasi penyuluhan pertanian efisien, diperlukan adanya proses yang sistematis. Kemudian ada ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian mempunyai ruang lingkup, yaitu yang pertama yaitu evaluasi hasil atau result evaluation. Evaluasi hasil penyuluhan pertanian adalah evaluasi perubahan perilaku petani dan anggota keluarganya dengan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian ada evaluasi metode atau method evaluation. Evaluasi metode adalah evaluasi semua kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran. Kemudian ada evaluasi sarana dan prasarana atau means evaluation. Sebenarnya semua jenis sarana dan prasarana Sebenarnya semua jenis sarana prasarana dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu A. perangkat keras atau hardware dan B. perangkat lunak atau software. Jadi, evaluasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian akan berkaitan dengan persiapan dari perangkat keras dan lunak sebagai penunjang kegiatan penyuluhan. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang seharusnya dicapai, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat 3 tujuan evaluasi, yaitu yang pertama tujuan kegiatan, atau mengetahui strategi yang paling efektif untuk kegiatan penyuluhan. Yang kedua tujuan manajerial, yaitu memberikan data atau informasi sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan program, yaitu menilai efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari program. Sedangkan manfaat dari evaluasi penyuluhan pertanian sendiri yaitu menentukan tingkat perubahan perilaku petani untuk perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi penyuluhan pertanian. Seperti yang telah dipaparkan dalam slide, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip evaluasi penyuluhan pertanian yaitu yang pertama objektif.
atau berdasarkan fakta. Yang kedua, efisien baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, relevan, artinya dilakukan berhubungan dengan tujuan penyuluhan, metode penyuluhan yang digunakan, serta hasil kegiatan penyuluhan. Yang terakhir yaitu valid, atau menggunakan alat ukur yang sesuai. Karakteristik proses evaluasi. Pertama, sistematis. Hasil evaluasi akan terjamin kalau evaluasi dilaksanakan secara sistematis. Kedua, hasil evaluasi akan terjamin kalau didasarkan atas fakta yang ditemukan bukan berdasarkan opini yang dibuat. Ketiga, logis. Hasil evaluasi akan terjamin kalau setiap langkah dan fakta yang ditemukan bersifat logis. Yang keempat, analitis. Evaluasi yang dirasakan terhadap objek yang diuraikan menjadi bagian-bagiannya akan lebih terjamin hasilnya daripada evaluasi yang dilakukan terhadap objek yang diuraikan menjadi bagian-bagiannya. Yang kelima, tidak memihak. Proses evaluasi seharusnya tidak memihak atau imparsial sehingga hasilnya dapat terjamin. Keenam, terandal. Evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan dari suatu evaluasi diharapkan tidak hanya berlaku untuk objek yang dievaluasi di suatu tempat dan kurun waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu objektif. Hasil evaluasi akan terjamin kalau dilakukan secara objektif. Yang ke-8 yaitu sahih atau valid. Proses evaluasi yang dilakukan secara valid akan terjamin hasilnya. Sebaliknya, evaluasi yang dilakukan secara tidak valid tidak akan terjamin hasilnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi penyuluhan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif dan sumatif menurut Taylor pada tahun 1976. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ditekankan pada evaluasi sumatif, yakni untuk mengetahui seberapa jauh terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program dan seberapa jauh tujuan dari program yang telah dicapai seperti yang diharapkan. Yang kedua yaitu evaluasi ongoing evaluation dan ex post evaluation menurut Cornea dan Tapping pada tahun 1977. Ongoing evaluation adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih atau sedang dilaksanakan, bermaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibanding program atau rencana yang telah ditetapkan. Ex post evaluation hampir sama dengan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan yang direncanakan telah selesai dikerjakan. Tujuan dari kegiatan evaluasi ini adalah mengetahui seberapa jauh tujuan yang dicapai dan seberapa jauh telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Baik, C. Evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal mengambil inisiatif diadakannya evaluasi maupun pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah orang-orang atau aparat yang terlibat langsung dengan program yang bersangkutan, seperti administrator program, penanggung jawab program, dan pelaksana program, atau orang-orang atau aparat di dalam organisasi pemilik atau pelaksana program yang memang memiliki fungsi atau tugas untuk melakukan evaluasi dalam organisasi pemilik atau pelaksana program tersebut. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar di luar organisasi pemilik atau pelaksana program, meskipun inisiatif dilakukan dari kalangan orang luar yang diminta oleh pemilik atau pelaksana program yang bersangkutan. Kemudian yang D, evaluasi teknik dan evaluasi ekonomi. Evaluasi teknik atau fisik adalah kegiatan evaluasi yang sasaran dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknik atau fisik, sedangkan evaluasi ekonomi atau keuangan sasarannya adalah pengelola keuangan dan menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. E. Evaluasi program, pemantauan, dan evaluasi dampak program. Menurut Rossi
dan kawan-kawan pada tahun 1979 mengenalkan 3 tipe evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap program. Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft atau usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman-pedoman yang diberikan. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Evaluasi program dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Dengan memulai evaluasi suatu program dapat dilakukan secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Yang kedua, pemantauan atau monitoring. Pemantauan program diartikan sebagai proses pengumpulan informasi berupa data dan fakta dan pengambilan keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program untuk menghindari terjadinya keadaan krisis yang mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kearney dan Epping pada tahun 1977. Yang ketiga, evaluasi terhadap dampak program. Sebagian besar kegiatan evaluasi diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang dihasilkan oleh pelaksana program yang telah direncanakan. Kegiatan ini dilakukan jika tujuan program benar-benar dirumuskan secara jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya, baik yang menyangkut perubahan perilaku atau ukuran-ukuran lain seperti tingkatan produktivitas, tingkatan kelahiran, atau kematian, dan lain sebagainya. F. Evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan dalam arti kuantitatif maupun kualitatif dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dan sebagaimana telah dirumuskan di dalam programnya. Evaluasi hasil yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan yang direncanakan dapat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif. Dari kedua macam evaluasi ini, seringkali perhatian hanya dipusatkan pada evaluasi hasil, sedangkan evaluasi proses baru dilakukan manakala dari evaluasi hasil tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi penyuluhan. Pendirian sistem dalam evaluasi. Soy Melis pada tahun 1983 mengenalkan pendekatan sistem dalam mengevaluasi program-program pendidikan atau penyuluhan, yakni suatu kegiatan evaluasi yang tidak hanya dilakukan terhadap proses kegiatan atau evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan saja, melainkan kegiatan evaluasi yang diarahkan untuk mengevaluasi keseluruhan unsur atau subsistem dari sistem penyuluhan itu. Ya, untuk slide selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, adapun beberapa tahapan-tahapan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik evaluasi. Yang kedua adalah merancang kegiatan evaluasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan dan analisis data. Yang kelima adalah pelaporan hasil evaluasi. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai model-model evaluasi penyuluhan pertanian. Menurut Stephen Isaac dan William B. Michel, model-model evaluasi dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, goal-oriented evaluation. Dalam model ini, seorang evaluator secara terus-menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta yang dicapai oleh sebuah program.
Yang kedua, decision oriented evaluation. Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan objektif bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Yang ketiga, transaksional evaluation. Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Yang keempat, evaluation research. Sebagaimana disebutkan seperti yang tadi, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi instruksional. Kemudian yang kelima, ada goal-free evaluation. Yang diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Yang keenam, adversary evaluation. Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri atas 4 tahapan, yaitu yang pertama ada mengungkapkan rentang isu yang luas dengan cara melakukan survei berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah isu yang dapat diukur. Yang ketiga, membentuk 2 tim evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk berargumen. Yang keempat, melakukan sebuah dengar pendapat yang formal. Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argumen-argumen dan bukti sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian kesimpulan pada presentasi kali ini, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan standar atau seperangkat kriteria untuk menarik kesimpulan dan pertimbangan. Ada 3 hal yang dilakukan dalam melakukan evaluasi, yakni yang pertama, pengumpulan informasi. Yang kedua, perumusan standar atau kriteria yang dipergunakan dalam observasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan pertimbangan. Ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian meliputi evaluasi hasil, evaluasi metode, dan evaluasi sarana dan prasarana. Indikator keberhasilan program penyuluhan harus dilihat tidak hanya dari beberapa atau berapa jumlah dan juga frekuensi dari kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan, tetapi harus memperhatikan bagaimana mutu proses kegiatan yang dilaksanakan, serta seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari sasaran atau peserta penyuluhan itu sendiri. Kemudian perubahan yang terjadi dalam bentuk kenaikan produktivitas
maupun tambahan kenaikan pendapatan dan manfaat. Manfaat tersebut baik dalam ekonomi maupun non-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung menuju ke Elena. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.